Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan materi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lasmaria Marito Sinabutar dari Prodi Ilmu Hukum akan memandu jalannya presentasi ini. Dan teman-teman saya, Perkenalkan, saya Safia Nur Aziza dari Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Elena Melia Putri dari Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Putri Febilusita dari Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Tiara Safira Prastuti, Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Rianda Maharyani dari Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Safira Utahairunisa dari Prodi PGSD. Perkenalkan, saya Mufidah Sulisa dari Prodi PGSD. berikut adalah daftar isi yang akan menjadi bahasan kami yang terdiri dari kalimat, paragraf, dan teks wacana. Yang pertama akan dibawakan oleh teman saya, Safia. Saya akan membahas tentang pengertian kalimat dan unsur-unsur kalimat. Pengertian kalimat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensi terdiri atas klausa. Pengertian kalimat itu ialah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Klausa diartikan sebagai penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Menurut beberapa ahli, pengertian kalimat ialah, menurut Darjo Widojo, kalimat ialah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Menurut Slamet Muljana, kalimat sebagai keseluruhan pemakaian kata yang berlagu disusun menurut sistem bahasa yang bersangkutan. Mungkin yang dipakai hanya satu kata, mungkin lebih. Menurut Krida Laksana, kalimat sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial, terdiri dari klausa. Klausa bebas yang menjadi bagian konkretif percakapan satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas. Jawaban, minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Menurut Locke, kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi akhir dan terdiri atas klausa. Menurut Bloomfield, pengertian kalimat menurut Bloomfield adalah suatu bentuk linguistik yang tidak termasuk ke dalam suatu bentuk yang lebih besar karena merupakan suatu konstruksi gramatikal. Menurut Hocke, pada tahun 1985, yang menyatakan bahwa kalimat adalah suatu konstitusi atau bentuk yang bukan konstituen, suatu bentuk gramatikal yang tidak termasuk ke dalam konstruksi gramatikal lain. Menurut Lado, di sisi lain, Lado mengatakan pada tahun 1968 bahwa kalimat adalah satuan kecil dari ekspresi lengkap. Pendapat Lado dipertegas lagi oleh Sultan Takdir Aliansyahbana pada tahun 1972 yang mengatakan bahwa kalimat adalah satuan terkecil dari ekspresi lengkap. Menurut Ramlan, sementara itu, Ramlan mengatakan pada tahun 1996 bahwa kalimat adalah suatu gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik berdasarkan definisi-definisi di atas. Dapat disimpulkan bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang berupa klausa yang dapat berdiri sendiri dan mengandung pikiran lengkap. Unsur-unsur kalimat.
adalah gabungan kata dapat dianggap sebagai kalimat apabila memiliki unsur-unsur pembentuk kalimat. Berikut ini unsur-unsur yang selalu terdapat pada sebuah kalimat. Di antaranya, pertama, ada subjek. Subjek sering disebut sebagai unsur inti atau unsur pokok pada suatu kalimat. Biasanya berupa kata-kata, benda, dan biasanya itu terletak pada sebelum unsur predikat. Subjek adalah bagian yang berfungsi untuk menunjukkan pelaku dan kalimat. Pada umumnya, subjek terbentuk dari kata benda atau nomina, serta diletakkan di awal kalimat. Tidak hanya kata, subjek juga bisa diisi dengan frasa ataupun klausa. Yang kedua ada predikat. Predikat yaitu unsur yang fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat. Predikat biasanya menggunakan kata kerja ataupun kata sifat. Namun, tidak hanya itu aja loh, predikat juga dapat diisi dengan kata sifat dan kata benda. Letak predikat itu berada di subjek dan objek. Nah, cara untuk mengetahui predikat dan dalam kalimat, kamu dapat memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana pada kalimat tersebut. Yang ketiga itu ada objek. Biasanya tuh objek terletak pada sesudah predikat. Dapat dikatakan objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Tapi pada kalimat pasif objek menjadi subjek, posisi objek harus selalu berada di belakang predikat. Dengan posisinya yang berada di belakang predikat, maka objek tidak didahului oleh preposisi. Pada umumnya, objek itu diisi oleh kelas atau nomina, frasa nomina atau klausa. Yang keempat ada keterangan. Keterangan pada suatu kalimat terletak di bagian akhir. Unsur keterangan biasa dijadikan pelengkap kalimat. Keterangan bisa diisi oleh frasa, kata, atau anak kalimat. Keterangan yang berupa frasa akan ditandai dengan preposisi ke, di, dari, pada, dalam, kepada, terhadap, untuk, oleh, dan tentang. Sedangkan keterangan yang berupa anak kalimat ditandai dengan preposisi karena, ketika, jika, meski, supaya, dan sehingga. Kelima ada pelengkap pada unsur-unsur kalimat. Pelengkap ini meskipun berfungsi hanya melengkapi kalimat, pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pelengkap posisinya berada di belakang predikat. Namun, posisinya yang berada di belakang predikat terkadang agak menyulitkan untuk membedakannya dengan objek. Ada satu cara yang dapat kamu lakukan untuk mengidentifikasinya. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat. Pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Berdasarkan pengucapannya, kalimat dibedakan menjadi dua jenis, yakni kalimat langsung dan tidak langsung. Ada kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara dan tanpa merubah sedikitpun apa yang diutarakan. Kalimat ini ditandai dengan penggunaan tanda petik untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat penjelas. Contohnya, Riana akan pulang nanti sore. Desti memberi kabar. Andriana berkata, aku mungkin tidak akan pulang malam ini. Besok aku beri kabar lagi ya. Yang kedua, ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa mengutip keseluruhan kalimatnya. Contoh yaitu, aku pernah mendengar Aisyah bercerita bahwa sebenarnya ia tidak terlalu senang dengan kabar perjodohan yang diatur oleh orang tuanya. Lalu ada pembagian jenis kalimat berdasarkan jumlah frasa. Dilihat dari jumlah frasa, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat tunggal terdiri dari kalimat nominal dan kalimat verbal, serta kalimat majemuk terdiri dari majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Berikut adalah tabel kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa yang terbentuk dari satu pola. Berikut ini pola-pola dalam kalimat
beserta contohnya yang ada pada tabel. Kalimat tunggal berdasarkan jenis predikat yang digunakan dibagi menjadi dua, yakni nomina dan verbal. Kalimat nominal merupakan jenis kalimat yang menggunakan kata benda, kata bilangan, kata sifat sebagai predikat. Contoh, tentara itu tewas di medan perang. Adik saya ada 2 orang. Selanjutnya ada kalimat verba. Kalimat verba merupakan jenis kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikat. Contohnya, Andi menggayuh sepedanya dengan pelan. Dan Siska makan di kamarnya. Yang kedua ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Berdasarkan kedudukan satu kalimat tunggal dengan yang lain, kalimat majemuk dibedakan menjadi majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Ada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara merupakan kalimat yang terdiri dari 2 kalimat tunggal, di mana kedudukan masing-masing kalimat tersebut setara. Kalimat majemuk setara dibagi lagi menjadi beberapa jenis seperti berikut. Kalimat majemuk setara penggabungan biasanya ditandai dengan penggunaan kata hubungan atau konjungsi dan atau serta. Contoh, saya bertanggung jawab atas kedatangan peserta hingga ke penginapan dan Andi akan mengambil tanggung jawab tentang segala keperluan peserta yang disampaikan di sana. Kalimat majemuk setara pertentangan biasanya ditandai dengan konjungsi tetapi, sedangkan, melainkan, namun, dan sebagainya. Contoh yaitu, kelas kami akan mengadakan study tour ke Palembang namun dia memilih untuk tidak ikut. Selanjutnya ada kalimat majemuk setara pemilihan, biasanya ditandai dengan kata atau. Contoh, Riana masih bingung menentukan antara ikut menemui ibunya kuliah di Jerman atau tetap tinggal di sini bersama ayahnya. Yang keempat ada kalimat majemuk setara penguatan, biasanya ditandai dengan bahkan. Contoh, dia memang pemuda yang cerdas, bahkan di usia ke-17 ia sudah mendapatkan gelar sarjana pertamanya. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan kalimat yang menggabungkan 2 kalimat tunggal atau lebih, di mana satu sama lain memiliki kedudukan yang berbeda, yakni sebagai induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat majemuk bertingkat dapat dibagi menjadi 10 jenis berdasarkan penggunaan kata hubung dan konjungsi, yakni 1. Waktu, ketika, sejak, saat, ini, dan sebagainya. Contoh, anak ini sudah lama hidup sendiri semenjak orang tua meninggal dunia ketika dia masih bayi. Yang kedua ada sebab, karena, oleh, karena itu, sebab, oleh, sebab itu, dan sebagainya. Contoh, Tia memutuskan pergi dari rumah karena ia tidak kuat lagi melihat kelakuan ayahnya. Yang ketiga ada akibat, yaitu hingga, sehingga, maka, dan sebagainya. Contoh, kebakaran hutan itu meluas hingga asap kabut yang ditimbulkan berdampak hingga Singapura dan Malaysia. Yang keempat ada syarat, jika, asalkan, apabila, dan sebagainya. Contoh, Ani bersedia menerima lamaran Ali apabila kedua orang tuanya merestui hubungan mereka. Yang kelima ada perlawanan. Meskipun, walaupun, dan sebagainya. Contoh, meskipun diiming-imingi uang ganti rugi yang besar, warga kampung Barang tetap menolak dipindahkan. Yang keenam ada pengandaian, andai kata, seandainya, dan sebagainya. Contoh, seandainya risiko menunggu lebih lama lagi, ia pasti akan berjumpa dengan Dewi di kafe itu. Yang ketujuh ada tujuan, agar, supaya, untuk, dan sebagainya. Contoh, Triana memutuskan pindah ke apartemen ini agar lebih dekat dengan kantornya. Yang kedelapan ada perbandingan, yaitu bagai, laksana, ibarat, seperti, dan sebagainya. Contoh, Buddha itu jatuh cinta kepada putri kerajaan bagaikan punggu yang merindukan bulan.
Selanjutnya ada pembatasan, kecuali, selain, dan sebagainya. Contoh, dia sangat jago di semua mata pelajaran kecuali pelajaran olahraga. Selanjutnya ada alat dengan plus kata benda. Contoh, orang itu pergi ke kantor dengan menggunakan mobil. Selanjutnya ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara merupakan kalimat majemuk yang menggabungkan setara dengan setingkat. Kalimat majemuk campuran terdiri dari sekurang-kurangnya 3 kalimat tunggal. Contohnya, pria sedang memasak dan Tony menonton TV di ruang keluarga ketika aku tiba di rumah mereka. Kata hubung dan kata hubung ketika. Itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan isi dan fungsi. Menurut pembagian berdasarkan ini, diberikan menjadi 5 jenis, yaitu kalimat berita pernyataan, merupakan kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik. Dalam pembacanya, pada akhir kalimat biasanya kalimat intonasi yang menurun. Contohnya, Ari tengah berlari ke hutan. Selanjutnya ada kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang digunakan untuk mencatat tahu informasi atau jawaban atau respon dari lawan bicara. Kalimat ini penulisannya biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Selanjutnya ada kalimat perintah. Kalimat ini merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam penulisannya, kalimat perintah ini diakhiri dengan tanda baca tanda seru, serta pembacanya diakhiri biasanya dengan intonasi yang tinggi. Contohnya, tolong ambilkan kertas di meja itu. Selanjutnya ada kalimat seruan. Kalimat seruan digunakan untuk mengungkapkan perasaan, sama seperti dengan perintah. Dalam pelafalan diakhiri biasanya dengan ditandai intonasi yang tinggi, dalam penulisannya dengan tanda seru. Contoh, hore aku menang. Selanjutnya ada kalimat pengadaian. Kalimat ini bertujuan untuk menggambarkan keinginan atau tujuan dari penulis atau pembicara yang belum atau tidak terwujud ketika pengandaian dalam penulisan diakhiri dengan tanda baca titik. Contohnya, andai saja aku bisa mengulang waktu kembali. Selanjutnya ada pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan unsur kalimat. Lihat dari unsur-unsur di dalamnya, kalimat dapat dibedakan menjadi 2, yakni kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Pertama ada kalimat lengkap. Kalimat lengkap merupakan kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas sebuah subjek dan sebuah predikat. Kalimat majas dapat dikategorikan sebagai kalimat lengkap. Contohnya, anak-anak sebagai subjek, bermain sebagai predikat, di lapangan sebagai keterangan. Yang kedua ada kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap merupakan kalimat yang tidak sempurna. Kalimat dengan bentuk tidak sempurna kadang hanya memiliki sebuah subjek saja, sebuah predikat, atau bahkan hanya terdiri dari objek dan keterangan. Kalimat ini biasanya digunakan untuk kalimat semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kaguman. Hei Diana, rajin pangkal pandai. Wah, indah sekali, terima kasih, selamat sore, tidak. Yang kelima, ada pembagian jenis kalimat berdasarkan pola subjek dan predikat. Apabila ditinjau dari struktur serta disusun atas subjek dan predikat, kalimat dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni versi dan inversi. Kalimat versi merupakan kalimat sesuai dengan susunan pola kalimat dasar pada Bahasa Indonesia, SP, atau SPOK, atau SPK, dan sebagainya. Contohnya, aku berjalan sejauh 3 km, aku sebagai subjek, berjalan sebagai predikat, dan sejauh 3 km sebagai keterangan.
Kalimat inversi. Kalimat inversi merupakan kalimat yang memiliki ciri khas adanya predikat yang mendahului kata subjek. Kalimat versi biasanya digunakan untuk menyampaikan penekanan atau ketegasan makna. Kata pertama yang muncul merupakan kata yang menjadi penentu makna kalimat sekaligus menjadi kalimat yang menimbulkan kesan terhadap pembaca maupun pendengar. Bahwa predikat gadis itu subjek ke depanku. Itu keterangan. Selanjutnya ada pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan gaya penyajiannya. Berdasarkan gaya penyajian, kalimat dikategorikan menjadi 3, yaitu kalimat melepas, yaitu kalimat yang ditulis maupun diucapkan menggunakan dengan gaya penyaji melepas. Gaya penulis melepas ditandai dengan kalimat majemuk di awalnya, dengan induk kalimat atau kalimat utama, serta diikuti dengan anak kalimat. Contohnya sebagai berikut. Lalu ada kalimat klimaks. Kalimat ini terbentuk ketika suatu kalimat majemuk disajikan dengan cara menempatkan kata anak kalimat di depan kalimat induknya. Kalimat ini biasanya ditandai dengan penggunaan tanda koma. Contohnya sebagai berikut. Lalu ada kalimat berimbang. Kalimat yang biasanya tersusun oleh bentuk kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk campuran. Gaya penyajian berimbang bertujuan untuk menunjukkan kesejajaran bentuk atau informasi. Contohnya, harga daging sapi menjelang Idul Adha melonjak. Pedagang dan konsumen mengeluh tinggi kenaikannya. Selanjutnya ada pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan subjeknya. Jika dilihat dari subjek, kalimat ini dibedakan menjadi 2, yaitu aktif dan pasif. Kalimat aktif merupakan kalimat di mana unsur subjek di dalamnya melakukan atau tindakan atau pekerjaan. Kalimat jenis ini akan menggunakan predikat dengan awalan me dan ber, serta predikat yang berupa kata kerja yang tidak dapat diberi awalan me seperti mandi, pergi, tidur, dan lain sebagainya. Contoh, Ani pergi ke pasar. Kalimat aktif dapat dikategorikan kembali menjadi 3 jenis, yaitu kalimat transitif. Kalimat ini dapat disisipi unsur objek di dalamnya. Kalimat aktif dapat disisipi unsur objek di dalamnya. Kalimat aktif ini biasanya sebagai predikat berawalan me. Dapat dirubah ke dalam bentuk pasif. Contohnya kalimat mereka membuat peta dengan skala 1:1.000.000. Itu adalah bentuk aktif, dan bentuk pasifnya peta dengan skala 1:1.000.000 dibuat oleh mereka. Itu adalah bentuk pasifnya. Kalimat aktif interaktif adalah kalimat ini tidak memungkinkan diikutkan oleh objek di dalamnya. Kalimat aktif ini biasanya menggunakan predikat yang berawalan ber dan tidak dapat dirubah menjadi kalimat pasif. Contohnya, polisi berjaga di sekitar tempat pengeboman, kucing beranak 3. Selanjutnya ada kalimat semi-transitif, yaitu kalimat aktif yang tidak dapat dirubah menjadi bentuk pasif karena kalimat ini diikuti oleh unsur pelengkap bukan objek. Contohnya sebagai berikut. Lalu ada kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat pasif biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawalan di dan ter, serta diikuti kata depan oleh. Kalimat pasif dibedakan kembali menjadi 2 bentuk, yakni kalimat pasif biasa, yaitu kalimat yang hasil transformasinya kalimat itu aktif transitif. Kalimat pasif ini memiliki predikat imbuhan di, ter, ke, an. Bola ditendang dan kertas itu tertiup angin. Lalu ada kalimat pasif
0. Kalimat pasif ini memiliki objek pelaku yang berdekatan dengan objek penderita tanpa adanya sisipan kata lain. Predikat yang kalimat ini menggunakan akhiran kan dan tanpa disertai awalan di. Selain itu, predikatnya juga dapat merupakan kata dasar dari kata kerja. Contohnya, akan aku tunjukkan kemampuanku di sini. Akan saya sampaikan pesanmu padanya. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggabungan kalimat, perluasan kalimat, dan juga variasi kalimat. Next. Yang pertama ada penggabungan kalimat. Kalimat-kalimat yang dipakai oleh para penutur bahasa Indonesia umumnya mempunyai struktur yang sederhana. Isinya hanya menyatukan satu pembicaraan saja dengan penjelasan seperlunya. Kalimat-kalimat yang demikian disebut kalimat tunggal. Dalam tulisan, pengembangan gagasan sering mendorong penulis menggunakan kalimat-kalimat yang lebih kompleks sebagai hasil penggabungan atau perluasan kalimat-kalimat tunggal. Penggabungan dan perluasan kalimat-kalimat tunggal tersebut menghasilkan kalimat majmuk, baik yang menunjukkan hubungan setara atau koordinatif maupun yang menunjukkan hubungan bertingkat atau subordinatif. Yang pertama, menggabungkan kalimat. Sebuah kalimat dapat dibentuk dari gabungan beberapa kalimat. Gabungan dua buah kalimat tunggal atau lebih menghasilkan jenis kalimat majmuk. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggabungan kalimat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah makna yang dinyatakan kalimat-kalimat yang akan digabungkan, apakah berupa penjumlahan, pemilihan, pertentangan, penjelasan, sebab akibat, ataukah yang lainnya. Yang kedua, penggunaan konjungsi yang tepat sesuai dengan makna hubungan kalimat-kalimat itu. Lanjut. Selanjutnya, contoh penggabungan kalimat. Yang pertama ada hubungan penjumlahan. Ada kalimat tunggal yang berupa aku melompat dari anak tangga dan aku berlari ke halaman. Digabung menjadi aku melompat dari anak tangga lalu berlari ke halaman. Di sini menggunakan konjungsi lalu yang menyatakan hubungan penjumlahan. Contoh yang kedua ada hubungan akibat. Ada kalimat tunggal, biaya pengobatannya sungguh mahal, semua perhiasan istrinya terjual. Digabungkan menjadi kalimat, biaya pengobatannya sungguh mahal, sampai-sampai semua perhiasan istrinya terjual. Di sini terdapat konjungsi sampai-sampai yang menandakan hubungan akibat. Next. Yang kedua ada perluasan kalimat. Sebuah kalimat sederhana dapat diperluas dengan menambah unsur penerang atau atribut pada unsur-unsur kalimat yang sudah ada. Dapat pula dengan menambahkan fungsi keterangan, baik itu yang berupa keterangan tempat, waktu, cara, dan lain-lain. Contoh perluasan kalimat tunggal menjadi kalimat majmuk. Yang pertama ada mereka membunuh binatang buas, diperluas menjadi kalimat orang-orang yang membawa senapan itu membunuh binatang buas. Di sini terdapat perluasan objek yang berupa kata mereka diganti dengan orang-orang yang membawa senapan itu. Yang contoh kedua ada ayahnya guru, diperluas menjadi ayahnya orang yang selalu mengajar kami setiap hari. Di sini terdapat perluasan predikat yang berupa kata guru diperluas menjadi orang yang selalu mengajar kami setiap hari. Yang ketiga, pemerintah mengumumkan hal itu. Diperluas menjadi pemerintah mengumumkan bahwa pada awal Januari harga BBM akan dinaikkan sebesar 30% berupa perluasan objek, yaitu
kata hal itu diperluas menjadi bahwa pada awal Januari harga BBM akan dinaikkan sebesar 30%. Contoh yang keempat, ia berkata bahwa adiknya sakit, diperluas menjadi kalimat, ia berkata bahwa adiknya yang selalu ia gendong setiap hari sakit, berupa perluasan pelengkap yang berupa adiknya. Adiknya diperluas menjadi adiknya yang selalu ia gendong setiap hari. Next. Yang ketiga atau yang terakhir ada variasi kalimat. Variasi kalimat disebut juga parafrasa. Tujuan variasi kalimat ini yaitu menghindarkan pembaca dari keletihan dan kebosanan saat membaca. Variasi kalimat dapat dilakukan dengan cara-cara yang pertama ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Pengubahan dengan cara yang pertama objek kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif dan subjek pada kalimat aktif menjadi pelengkap pada kalimat pasif. Predikat diisi oleh verba berawalan men. Lalu yang kedua pelengkap pada kalimat pasif menjadi subjek pada kalimat aktif dan subjek menjadi objek. Predikat diisi oleh verba berawalan di. Contohnya, sekretaris itu mengambilkan atasannya air minum. Sekretaris itu sebagai subjek, mengambilkan sebagai predikat, atasannya sebagai objek, air minum sebagai pelengkap. Dapat diubah menjadi atasannya diambilkan air minum oleh sekretaris itu. Atasannya menjadi subjek, diambilkan menjadi predikat, air minum menjadi objek oleh sekretaris itu sebagai pelengkap. Yang kedua ada stilistika. Stilistika yaitu predikat dan objek pada kalimat aktif diubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Contohnya, Rudi membahas hasil penelitian tersebut pada seminar itu. Rudi sebagai subjek membahas sebagai predikat, hasil penelitian tersebut sebagai objek, pada seminar itu sebagai keterangan. Pembahasan hasil penelitian itu diubah menjadi subjek, disajikan diubah menjadi predikat, Rudi sebagai objek, pada seminar itu dirubah menjadi keterangan. Lalu yang ketiga ada elips atau pelepasan. Pelepasan dilakukan pada bagian tertentu dalam suatu kalimat atau bagian itu diganti dengan bentuk yang lebih pendek tanpa mengubah makna kalimat. Contohnya, kamu uruslah lahan itu dengan baik, dapat diubah atau dipersingkat menjadi uruslah lahan itu dengan baik. Yang keempat ada penggabungan. Ide yang berkaitan erat dapat dinyatakan dalam kalimat majemuk. Contohnya, penyeleksian data dilakukan pada bulan pertama. Pengolahan data dilakukan pada bulan berikutnya. Dapat digabung menjadi penyeleksian dan pengolahan data dilakukan berturut-turut pada bulan pertama dan berikutnya. Next. Yang kelima ada permutasian. Permutasian yaitu mengedepankan fungsi-fungsi sintaksis tertentu tanpa mengubah makna kalimat. Fungsi sintaksis adalah unsur-unsur kalimat yang menepati fungsi SPO pelengkap keterangan. Contoh kalimat tunggal pasif dengan 4 faktorial yaitu penelitian tentang ikan dilaksanakan di daerah Pandeglang selama 3 bulan. Penelitian tentang ikan sebagai subjek dilaksanakan sebagai predikat di daerah Pandeglang sebagai keterangan 1 selama 3 bulan sebagai keterangan 2. Kalimat tersebut bisa dirubah ke bentuk SPK1K2 seperti di atas, SK1PK2 menjadi penelitian di daerah Pandeglang dilaksanakan selama 3 bulan atau dapat dirubah menjadi SK2PK1 menjadi penelitian selama 3 bulan dilaksanakan di daerah Pandeglang. Yang keenam ada sinonim. Sinonim yaitu mengganti kata atau istilah tertentu dengan kata atau istilah lain yang mempunyai makna yang sama. Contohnya, hasil penelitian itu belum dapat dirasakan faedahnya oleh masyarakat. Kata faedahnya dapat dirubah
dirubah menjadi sinonimnya, yaitu hasil penelitian itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang ketujuh ada ekuatif. Variasi ekuatif dilakukan dengan cara mengubah status predikat dan objek menjadi subjek dengan menambah kata adalah. Contohnya, kondisi perekonomian sekarang menyebabkan banyak karyawan yang di PHK dapat divariasi menjadi penyebab banyaknya karyawan adalah di PHK adalah kondisi perekonomian sekarang. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah paragraf. Sebelum kita masuk lebih jauh untuk membahas paragraf, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari paragraf. Paragraf adalah bagian yang secara fisik tampak menjorok ke dalam. Tampak menjorok ke dalam karena paragraf dimulai pada huruf kesekian dari margin sebelah kiri. Pada umumnya, orang mendefinisikan paragraf sebagai seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Dari banyaknya pengertian-pengertian paragraf itu, intisari dari pengertian itu adalah bahwa paragraf merupakan rangkaian kalimat yang bertalian secara padu yang membentuk satu gagasan utuh. Sehingga paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan yang didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Nah, satu gagasan yang utuh ini akan saya bahas pada materi yang berikutnya, yaitu unsur-unsur paragraf. Ada 3 unsur-unsur paragraf, yaitu unsur yang wajib dan unsur yang tidak wajib. Unsur yang wajib adalah kalimat topik dan kalimat penjelas, dan unsur yang tidak wajib adalah kalimat penegas dan kalimat transisi. Unsur yang pertama adalah kalimat topik dan kalimat penjelas. Kalimat topik atau yang biasa kita sebut sebagai kalimat utama merupakan kalimat yang dalam paragraf itu mengandung satu gagasan atau satu ide pokok yang menjadi inti dari kalimat itu. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat topik yang tadi, sehingga kalimat topik tadi dikembangkan melalui kalimat-kalimat penjelas ini. Fungsi kalimat topik ini sangat penting karena pembaca menjadi tahu mengenai apa yang menjadi topik yang diperbincangkan di dalam paragraf itu. Next. Ini adalah contoh kalimat topik dan kalimat penjelas. Bahasa menjadi identitas ciri suatu bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat. Bahkan, kita dapat mengenali perilaku dan kepribadian seseorang. Memang, bahasa itu tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat penuturnya. Benarlah bunyi peribahasa, bahasa menunjukkan bangsa. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa kalimat topik berada di kalimat pertama, yaitu bahasa menjadi identitas ciri suatu bangsa. Lalu kalimat penjelasnya ada di kalimat nomor 2, kalimat nomor 3, kalimat nomor 4, dan kalimat nomor 5. Ini ditandai dari pengulangan kata bahasa pada kalimat 2 melalui bahasa, pada kalimat 3, pada kalimat 4, bahasa itu, dan pada kalimat 5 juga kata bahasa ini terus diulang-ulang. Sehingga dapat terlihat bahwa kalimat setelah kalimat 1 merupakan kalimat penjelas. Next. Unsur yang kedua adalah kalimat penegas. Kalimat penegas ini merupakan kalimat yang berfungsi untuk menegaskan kembali maksud kalimat topik. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa kehadiran kalimat penegas ini sifatnya tidak wajib.
Contoh kalimat penegas. Kemampuan berbahasa adalah dasar bagi inteligensi manusia. Kita dapat mengikuti pendapat ini karena memang hanya manusialah yang berbahasa. Namun, kemampuan berbahasa itu tidak begitu saja dianugerahkan sewaktu dilahirkan. Meskipun kemampuan berbahasa itu ada pada setiap manusia, tetapi kemampuan itu haruslah ditumbuh kembangkan. Singkatnya, kemampuan berbahasa itu harus dipelajari. Kata singkatnya merupakan indikasi bahwa kalimat setelahnya merupakan kalimat penegas. Kata singkatnya ini menegaskan kalimat-kalimat sebelumnya. Unsur yang ketiga dan unsur yang terakhir adalah alat transisi. Alat transisi ini merupakan penghubung atau konjungtor atau perangkai yang kita biasa gunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Alat transisi ini dapat berupa kata atau frasa. Ketepatan penggunaan kata transisi ini berpengaruh terhadap ketegasan informasi yang diberikan di dalam paragraf. Nah, yang seperti saya sudah jelaskan tadi, ketepatan penggunaan kata transisi ini berpengaruh sekali terhadap ketegasan informasi yang kita terima. Contohnya seperti yang terlihat di dua kalimat ini, yaitu kalimat yang pertama, Jaka memelihara ayam karena rumahnya kotor. Kalimat yang kedua, Jaka memelihara ayam sehingga rumahnya kotor. Dengan hanya penggunaan kedua kata yang berbeda ini, kalimat menjadi mempunyai makna yang berbeda. Sehingga ketepatan penggunaan kata transisi sangat berpengaruh terhadap ketegasan informasi yang diberikan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pembahasan selanjutnya yakni mengenai struktur paragraf dan paragraf yang baik. Next. Struktur paragraf. Dalam paragraf, tingkat keeratan hubungan antara kalimat-kalimat pengembang dan kalimat topik yang berbeda-beda. Ada kalimat-kalimat pengembang yang langsung menjelaskan kalimat topiknya, namun ada pula kalimat pengembang yang tidak secara langsung menjelaskan kalimat topiknya. Kalimat yang langsung menjelaskan kalimat topiknya disebut dengan kalimat pengembang langsung. Sedangkan kalimat yang secara tidak langsung menjelaskan kalimat topik disebut dengan kalimat pengembang tak langsung. Kalimat pengembang tak langsung menjelaskan kalimat topik melalui kalimat pengembang langsung. Next. Struktur paragraf dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut. KT merupakan kalimat topik, KPL merupakan kalimat pengembang langsung, KPT merupakan kalimat pengembang tak langsung, KPL struktur 1 dan struktur 2 merupakan kebalikan dari struktur 3 dan struktur 4. Next. Contoh paragraf struktur 1 dapat dilihat pada slide ini. Lanjut. Struktur pada contoh 1 adalah kalimat topik yang dijelaskan dengan 3 kalimat pengembang langsung atau KPL. Kalimat topiknya adalah dimulai dari ruang lingkup hingga informasi yang dibutuhkan. Next. Lalu untuk contoh paragraf struktur yang kedua dapat dilihat dalam slide ini. Next. Struktur paragraf pada contoh 2 ada kalimat topik
dengan kalimat dalam hal pakaian adat hingga religiusitas yang mendalam. Lalu untuk kalimat pengembang langsung, dengan kalimat pakaian adat hingga hajatan. Lalu ada yang terakhir kalimat pengembang tak langsung atau KPT. Next. Lalu untuk contoh struktur paragraf yang ketiga dan 4 dapat dilihat di slide ini. Next. Contoh paragraf 3 tersebut diawali dengan kalimat-kalimat pengembang, kemudian diakhiri dengan simpulan dalam bentuk menjelaskan kalimat topiknya. Dua kalimat pengembang ini langsung tersebut masing-masing juga dijelaskan dengan kalimat pengembang tak langsung. Struktur paragraf yang diawali dengan kalimat pengembang dikategorikan sebagai paragraf induktif. Paragraf seperti itu selalu dimulai dari perincian atau pernyataan khusus, kemudian ditutup dengan konklusi dalam bentuk kalimat topik. Next. Selanjutnya yaitu paragraf yang baik. Dalam keseluruhan tulisan ada bagian pembuka, bagian isi, dan juga bagian penutup. Pada keseluruhan bagian karangan ada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagian yang memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu yang dimaksud di sini adalah penanda hubungan antar bagian yang sangat mutlak diperlukan untuk membentuk paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, kerunutan, serta konsistensi. Next. Kesatuan paragraf. Salah satu hal yang mendasar untuk diperhatikan penulis adalah kesatuan paragraf. Kesatuan berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama tersebut. Kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika semua informasi dalam paragraf tersebut masih dikendalikan oleh gagasan utama. Dengan kata lain, informasi-informasi dalam paragraf itu hanya terfokus pada topik yang dibicarakan. Lalu sebuah paragraf dapat dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Lanjut. Yang kedua ada kepaduan paragraf. Kepaduan suatu paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Alat kohesi gramatikal dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu. Antara lain, ada kata transisi, yaitu konjuksi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Yang kedua ada referensi atau acuan. Yang ketiga ada paralelisme atau kesejajaran struktur. Dan keempat ada elipsis atau kelepasan. Sementara alat kohesi leksikal antara lain ada sinonim, antonim, hiponim, repetisi, atau pengulangan. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat di dalam paragraf tersebut. Lanjut. Lalu yang ketiga ada kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Hal ini berarti gagasan utama dalam paragraf harus dikembangkan sesuai dengan informasi yang diperlukan dan dituntut oleh gagasan utama. Lalu untuk ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek, maka semakin jelas pula informasi yang disampaikan.
Ketuntasan bahasan berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi secara menyeluruh dan utuh. Hal ini dilakukan karena pembahasan yang tidak tuntas nantinya akan menghasilkan suatu simpulan yang salah, dan ketuntasan dapat dilakukan dengan cara klasifikasi, yaitu pengelompokan objek secara lengkap dan menyeluruh. Ketuntasan klasifikasi tidak memungkinkan adanya bagian yang tidak masuk kelompok klasifikasi. Lanjut. Lalu yang keempat ada keruntutan. Sebuah paragraf dapat dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah memahami dan mengikuti jalan pikir penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Terdapat beberapa model urutan informasi seperti urutan tempat, urutan waktu, urutan khusus umum, urutan tingkat, urutan apresiatif, urutan sebab akibat, dan urutan tanya jawab. Pada tiap-tiap model tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Lanjut, yang terakhir ada konsistensi. Konsistensi merupakan suatu sudut pandang, yakni cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut pandang mana penulis memandang cerita tersebut. Sudut pandang ini dalam suatu karangan bisa berupa perspektif yang hendak dibangun oleh penulis. Berikut terdapat beberapa sudut pandang yang biasa digunakan penulis dalam menulis karangan. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, biasanya digunakan ada penggunaan kata ganti aku atau saya. Lalu yang kedua ada sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Lalu yang ketiga ada sudut pandang pengamat, menempatkan penulis sebagai pengamat serba tahu. Lalu yang terakhir ada sudut pandang campuran yang merupakan kombinasi antara sudut pandang orang pertama dan pengamat. Terima kasih. Selanjutnya, teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Next. Yang pertama yaitu berdasarkan pola penalaran. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut. 1. Diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Kedua, kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Next. Yang ketiga, paragraf deduktif induktif atau campuran. Merupakan paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Adanya 2 kalimat itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Yang keempat, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Next. Yang kelima yaitu ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Next. Jenis-jenis paragraf berdasarkan gaya ungkapan atau ekspresi. Yang pertama, paragraf narasi atau kisahan. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kejadian maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu
sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Next. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Yang keempat, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuan dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta yang mendukung. Next. Yang kelima, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu coret paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Next. Yang ketiga yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan urutan. 1. Paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Berkaitan dengan itu, paragraf ini berfungsi untuk memberitahu latar belakang, masalah tujuan, dan anggapan dasar. Yang kedua, paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf isi inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Jumlah paragraf isi sangat bergantung pada luas sempitnya cakupan informasi yang ingin disampaikan. Yang terpenting adalah ketuntasan pembahasan pokok pikiran yang dikemukakan. Next. Yang terakhir yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Next. Selanjutnya saya akan membacakan materi pengertian teks wacana dan unsur-unsur teks wacana. Pengertian wacana. Wacana ialah rentetan kalimat yang saling berangkaian dan berinteraksi hipotesis yang satu dengan yang lain dalam kepaduan arti antar bagian di dalam diri bahasa. Pengertian lain dari wacana ialah satuan bahasa sempurna dan komplit karena masing-masing bagian dalam wacana tersebut berinteraksi secara selaras. Wacana menurut para ahli. Yang pertama, menurut pendapat dari James Dace, wacana ialah selengkap hipotesis yang saling berinteraksi untuk memperoleh suatu rasa integritas ataupun rasa keterikatan untuk pendengar ataupun pembaca. Yang kedua, menurut pendapat dari Fatimah Jaja Sudarma, wacana ialah rangkaian kalimat yang berinteraksi, mengaitkan hipotesis yang satu dengan hipotesis yang lain, menciptakan satu kepaduan, hipotesis sebagai isi rancangan yang masih fisis yang akan membuat deklarasi dalam bentuk wacana. Yang ketiga, menurut pendapat dari Harimurti Kridalaksana, wacana ialah satuan bahasa komplit dan sebagai satuan gramatikal yang terbesar dalam tahapan gramatikal. Yang keempat, menurut pendapat dari IGN Oka dan Suwarno,
Wacana ialah satuan bahasa yang menuntun nasihat yang komplit. Yang kelima, yaitu menurut pendapat dari Hasan Alwi. Wacana ialah rangkaian kalimat yang berinteraksi sehingga terciptalah arti yang selaras di antara kalimat tersebut. Unsur-unsur teks wacana. Unsur-unsur teks wacana terbagi menjadi dua unsur, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Yang pertama yaitu unsur internal. A. Topik, tema, dan judul. Topik merupakan pokok persoalan yang disampaikan. Topik adalah pokok gagasan yang dikembangkan menjadi sebuah wacana. Dalam sebuah wacana, hanya ada sebuah topik. Ganti topik berarti ganti wacana. Untuk membentuk sebuah wacana, topik dikembangkan dengan sebuah kalimat atau lebih. Tema merupakan amanat utama yang ingin disampaikan oleh pembicara dalam wacana sebagai rumusan dari topik dan menjadi dasar untuk mencapai tujuan. Tema lebih sempit dan abstrak daripada topik. Tema merupakan topik yang dibatasi. Judul atau title merupakan etiket, label, merek, atau nama yang dikenakan pada sebuah wacana. Judul berguna untuk menarik kepenasaran pesapa terhadap persoalan yang dibicarakan. Judul merupakan slogan yang menuangkan topik dalam bentuk yang lebih menarik. Karena itu, judul harus sesuai dan dapat mewakili keseluruhan isi wacana, jelas dan singkat. B. Kalimat. Kalimat termasuk unit dalam wacana. Untuk memproduksi sebuah wacana, sekurang-kurangnya digunakan satu kalimat. Hal ini dapat dipahami karena wacana secara konkret merujuk pada realitas penggunaan bahasa yang disebut teks. Teks sebagai perwujudan konkret wacana terbentuk dari untaian kalimat-kalimat. Sebuah kalimat diakhiri dengan intonasi final. Unsur teks wacana yang kedua yaitu unsur eksternal. Unsur eksternal atau unsur luar wacana adalah sesuatu yang menjadi bagian wacana, namun tidak nampak eksplisit. Sesuatu yang berada di luar satuan lingkungan wacana. Kehadirannya berfungsi sebagai pelengkap keutuhan wacana. Unsur eksternal terdiri dari A. Konteks. Konteks berarti yang berkenaan dengan teks, yakni benda-benda atau hal-hal yang bersama teks dan menjadi kesatuan. Menurut Brown dan Yule pada 1983, konteks adalah lingkungan atau keadaan tempat bahasa digunakan. Dapat pula dikatakan bahwa konteks adalah lingkungan teks. Konteks wacana adalah aspek-aspek internal wacana dan segala sesuatu yang secara eksternal melingkupi sebuah wacana. Konteks wacana secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu konteks verbal dan konteks nonverbal. Konteks verbal yaitu hubungan dengan satuan bahasa yang melingkupinya. Contohnya, kalimat-kalimat dalam percakapan. Sedangkan konteks nonverbal yaitu hubungan yang berkaitan dengan hal-hal di luar bahasa. Konteks nonverbal meliputi situasi sosial dan budaya. B. Implikatur. Konsep implikatur pertama kali dikenalkan oleh Grice pada tahun 1975 untuk memecahkan persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik biasa. Implikatur dipakai untuk memperhitungkan apa yang dimaksud oleh penutur berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Contoh, di sini panas sekali bukan? Pada ujaran tersebut, secara implisit penutur menghendaki agar mesin pendingin dihidupkan atau jendela dibuka. C. Presuposisi. George Yule menyatakan bahwa anggapan atau presuposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Yang memiliki presuposisi adalah penutur, bukan kalimat.
Contoh, 1. Istri pejabat itu cantik sekali. 2. Mobil baru Budi sedang dicuci. Contoh pertama merupakan praduga untuk kebenaran bahwa pejabat itu mempunyai istri. Sedangkan contoh kedua merupakan praduga untuk kebenaran bahwa Budi memiliki mobil baru. Yang terakhir yaitu invensi. Invensi yaitu proses yang dilakukan oleh pesapa untuk memahami makna wacana yang tidak diekspresikan langsung dalam wacana. Inferensi merupakan proses yang harus dilakukan oleh pendengar atau pembaca untuk memahami maksud pembicara atau penulis. Proses pemahaman seperti itu tidak dapat dilakukan melalui pemahaman makna secara harfiah saja, melainkan harus disadari pula oleh pemahaman makna berdasarkan konteks sosial dan budaya. Inferensi kewacaan diperlukan dalam memaknai wacana yang implisit atau tidak langsung mengacu ke tujuan. Oke, selanjutnya ada syarat-syarat teks wacana. Next. Yang pertama itu ada topik. Topik merupakan suatu hal yang dibicarakan dalam adanya sebuah wacana. Wacana mengungkapkan adanya satu bahasan atau gagasan. Gagasan tersebut nantinya akan diurai, membentuk suatu rangkaian penjelasan yang merujuk pada satu topik sehingga topik tersebut akan diangkat untuk memberikan suatu tujuan. Next. Yang kedua ada kohesi dan koherensi. Kohesi atau kepaduan wacana merupakan suatu keserasian dalam hubungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam sebuah wacana. Kohesi dalam sebuah wacana diartikan sebagai kepaduan pada bentuk secara struktural yang membentuk adanya suatu ikatan sintaktikal. Sedangkan koherensi merupakan suatu pengaturan secara rapi kenyataan pada gagasan, fakta, dan ide yang menjadi suatu untayan yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dihubungkannya. Sebuah wacana biasanya akan ditata secara serasi dan ada kepaduan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana atau kohesi sehingga tercipta adanya pengertian yang baik atau koherensi. Selanjutnya yang ketiga ada proporsional. Proporsional merupakan adanya keseimbangan dalam makna yang dijelaskan dalam suatu wacana. Misalkan, dalam suatu wacana ada bentuk simbol dan kata. Antara simbol dan kata atau kalimat yang menyertainya, sebagai penjelas simbol tersebut merupakan satu kesatuan yang menjelaskan sebuah topik yang sama. Yang keempat ada tuturan. Tuturan dalam wacana merupakan suatu bentuk tuturan, baik secara tulis maupun secara lisan, yang ada dalam wacana. Tuturan merupakan media yang menjelaskan ataupun memaparkan sebuah topik dengan tetap memperhatikan kohesi dan koherensi yang proporsional di dalamnya. Selanjutnya, ada jenis-jenis teks wacana. Yang pertama ada wacana narasi. Wacana narasi merupakan salah satu jenis wacana yang menceritakan atau mengisahkan sesuatu peristiwa secara berurutan berdasarkan urutan kejadiannya. Wacana narasi ini tidak bermaksud untuk mempengaruhi seseorang, melainkan hanya menceritakan sesuatu kejadian yang telah disaksikan, dialami, dan didengar oleh pengarang atau penulisnya. Narasi dapat bersifat fakta atau fiksi atau cerita rekaan. Narasi yang bersifat nyata, fakta antara lain biografi dan autobiografi. Sedangkan yang berupa fiksi diantaranya berupa cerpen dan novel. Yang kedua ada
wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Wacana deskripsi ini bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca nantinya seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, atau merasakan hal yang dideskripsikan pada wacana tersebut. Yang ketiga, ada wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah wacana yang bertujuan mempengaruhi pembaca agar dapat menerima ide, pendapat, atau pernyataan yang dikemukakan oleh penulisnya. Untuk memperkuat ide atau pendapat tersebut, penulis wacana biasanya berargumentasi menyertakan data-data pendukungnya. Dan tujuannya agar pembaca menjadi yakin atas kebenaran yang disampaikan oleh penulis. Yang keempat, ada wacana persuasi. Wacana persuasi merupakan wacana yang berisi imbauan atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulisnya. Oleh karena itu, di dalam wacana ini biasanya disertai adanya penjelasan dan fakta-fakta sehingga dapat meyakinkan dan dapat mempengaruhi pembaca. Lanjut. Yang kelima ada wacana eksposisi. Karangan eksposisi merupakan sebuah karangan yang memaparkan atau menjelaskan secara terperinci yang memaparkan sesuatu dengan tujuan untuk memberikan suatu informasi dan memperluas pengetahuan kepada para pembacanya. Karangan eksposisi ini biasanya digunakan pada karya-karya ilmiah seperti artikel ilmiah, makalah-makalah untuk seminar, simposium, atau penataran. Next. Yang terakhir ada wacana prosedural. Merupakan jenis wacana yang berisi paparan mengenai suatu proses yang berurutan atau secara kronologis yang tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara atau menghasilkan sesuatu wacana tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Demikianlah paparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat membantu dalam memahami topik kalimat, paragraf, dan teks wacana. Atas segala kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih dan salam sejahtera.